alhamdulillah rabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Silakan buka kitabnya halaman 9. Yajibu wajiblah ala bagi al-waladi seorang anak yajibu wajiblah ala bagi al-waladi seorang anak an untuk yura'iya menjaga yajibu wajiblah ala bagi al-waladi seorang anak an untuk yura'iya menjaga al-adaba adabnya al-adaba adabnya fi pada manzilihi fi di manzilihi rumahnya. Angkat tangan rumahnya yang di depan jalan raya. Angkat tangan, coba satu. Yang tinggi. Yang depan jalan raya. 2, 3, 4, 5. Perhatikan, wajib menjaga adab. Seseorang itu wajib menjaga adabnya di rumahnya. Ada orang yang punya rumah di dekat jalan raya. Ada yang punya rumah di sekitar pasar. Angkat tangan yang sekitar pasar. Kopiahnya kok keren ya. Coba kopiahnya kayak saya. Gak ada rambutnya nyampul kayak. Biasa kalau rambutnya miring-miring terpotong. Yang dari renceng beliin gunting gitu. Ada yang rumahnya di sekitaran sawah. Mana angkat tangan? Nah, rumah yang di sekitar sawah itu adalah rumah yang paling mewah, mepet sawah. Rumahnya mewah, mepet sawah. Ada yang rumahnya di dekat pantai. Siapa dekat pantai? Di mana ini? Gili Trawangan. Besok kita kemah di Gili Trawangan. Oh, yang saya temukan dulu ya. Apa? Satunya lagi. Gili Trawangan nyebrang ya. Ada orang Islam di Gili. Saya terakhir ke Gili Trawangan itu tahun 2000. 2001 atau 2000? Desember, tinggal masih sepi. Ini nggak ada turisnya. Katanya tidak ada, tapi masih banyak juga. Nah, jadi beda ya. Karakter orang yang rumahnya di Gili Trawangan. Kalau Gili Trawangan uang 10.000 nggak ada harganya. Dapat kopi 2 sendok. Mahal orang-orang. Ada yang rumahnya di dekat pantai, di pinggir jalan, dekat sawah dan lain sebagainya. Ini biasanya berpengaruh terhadap karakter. Ya,
berpengaruh terhadap sifat. Orang yang rumahnya di dekat sawah itu biasanya hatinya lebih halus. Mana yang dekat sawah? Halus kan hatinya, jiwanya lebih tenang. Kenapa? Karena yang dia lihat pagi-pagi bangun tidur, lihat matahari terbit, lihat padi-padi yang menghijau, burung-burung berkicau, ya, sinar matahari yang berkilau, tenang pikiran. Air gemericik kalau di pinggir apa yuk? Kalau di depan jalan begitu bangun tidur, buka jendela, weng, motor lewat dokar, lagi di depan, kudanya, wah, pikirannya lebih sumpah. Kalau rumahnya di apa lagi? Dekat masjid, nah, jadi tiap pagi dia dengarkan suara azan kumandang azan subuh, zuhur, asar. Nah ini akan membentuk sifat-sifat. Oleh sebab itu nanti kalau kalian cari jodoh, ada lagunya nggak cari jodoh? Wali Band. Nah, gimana? Apa? Jodoh tutup buka jodoh. Carilah orang yang rumahnya. Kamu kok jorok loh? Air apa itu? Jadi delat-delat. Carilah orang yang rumahnya dekat dengan mas. Kalau berteman dengan seseorang, kamu diajak ke rumah temanmu. Rumahmu di mana? Rumah saya dekat pasar. Kerjaan tiap hari nyopet. Ini bahaya. Ada rumahnya di mana posisi rumahnya? Di dekat jalan tapi di simpang 3, pojokan masjid. Berarti relatif masyarakatnya sering ke masjid. Di mana rumahnya? Di pinggir mall. Tiap hari ngamen aja depan jalan. Jadi itu akan membentuk karakter. Ketika kalian ngelihat temanmu kok kerjaannya tiap hari nyolong pulpen saya hilang ada di dia. Penghapus hilang ada di dia, ternyata rumahnya dekat pasar. Nah itu tiap hari dia jualan di sekolah. Masuk sekolah jual es, bawa kuaci, bawa rendaeng, bawa ompal-ompal, apalagi bawa tasi, ternyata dia sering jualan di sekolah itu. Pancing lindung, pancing semua jenis pancing dijual. Setelah diselidiki, ternyata rumahnya dekat pasar. Tapi itu tidak menjamin. Ada rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah diajak ke masjid sama orang tuanya. Kerjaan orang tuanya cuma main catur, ngerokok. Padahal rumahnya dekat masjid. Ada nggak seperti itu? Nah, oleh sebab itu kalian wajib menjaga adab kita di rumah. Kalau rumah kita di dekat sawah, maka alam-alam di sekitar sawah itu harus dijaga. Jangan buang pempes adiknya di sawah orang. Adiknya selesai pempesnya ditaruh di sawahnya orang. Itu nggak boleh. Rumahnya di dekat pasar. Apa yang nggak boleh dilakukan? Hah? Bagaimana merawat agar suasana di sekitar rumahnya itu menjadi suasana yang Islam. Walaupun rumahnya di dekat pasar, jangan ajak preman-preman pasar nongkrong di depan rumah. Preman-preman pasar, ngopi pakai kaos singlet, kalungnya rantai anjing, bawa celurit misalnya. Jadi dijaga kondisi rumahnya, harus mampu mewarnai rumahnya. Walaupun dia di tempatnya pinggir pantai, depan pasar, pinggir jalan raya, agar suasana rumahnya itu Islami, ma'hadi, dan tarbawi. Suasana Islam, suasananya pondok pesantren, suasananya berpendidikan. Rumahnya di
tengah pasar. Bapaknya dia jual apa bapaknya? Jual mainan anak-anak. Jadi setiap anak-anak yang mau belanja beli mainan ditanya dulu, hafal Yasin nggak? Kalau hafal kasih hadiah. Jadi semua jenis, semua macam nuansa-nuansa Islam yang berbentuk menghidupkan syiar Islam harus ditegakkan dimanapun kita berada. Nah, tapi ini lebih khusus lagi, adab di dalam rumah. Wajib bagi seseorang untuk menjaga adabnya di rumah. Berarti di dalam rumahnya. Siapa yang tinggal di dalam rumah? Ibu, bapak. Bi'an dengan cara yahtarima menghormati. Yahtarima menghormati walidayhi kedua orang tuanya. Mas bro, dari mana Mas bro? Dari mana ini? Sendiri. Pengendo. Tuh. Lene. Pengendo. Bayu dari Pengadang aja duluan datang. Mondok di Bariklana, besok terlambat, awas anak-anak pondok ini. Enggak terlambat saya suruh bersihin kolam ikan. Bi'an dengan cara yahtarima menghormati walidayhi kedua orang tuanya. Wa ikhwanihi dan saudara-saudaranya yang laki-laki. Wa akhwatihi dan saudari-saudarinya. Kalau Sahdu rumahnya di Mataram, di dekat apa dia? Ayo ke Sahdu. Ayo ke Sahdu. Dekat sawah. Ada sawah di Mataram. Udah pindah kamu? Bukan dekat bengkel. Wa kulla dan semua. Wa kulla man dan semua orang fil manzili yang ada di rumah. Ada neneknya tinggal di rumah, ada kakeknya tinggal di rumah, ada bibinya tinggal di rumah. Siapapun yang ada di rumah wajib dihormat. Jangan main-main, neneknya, kakeknya dikerjain tiap hari. Dia baru pulang sekolah, ditanya sama neneknya, kenapa kamu terlambat pulang sekolah? Dia jawab, kamu nanya. Ini macam-macam ini. Neneknya udah tua dia. Kamu nanya. Itu namanya tidak sopan. Ada yang kayak gitu di sini? Ada Pak. Wala dan tidak ya'mala melakukan. Wala dan tidak ya'mala melakukan. Syai'an sesuatu. Wala dan tidak ya'mala syai'an sesuatu yughdibu menjadikan marah atau membuat marah ahadan seseorang wala ya'mala dan tidak menjadikan syai'an sesuatu yughdibu membuat marah ahadan seseorang ya bisa seseorang minhum dari mereka
Ini suka ngeprank kadang-kadang. Iya, Pak. Sepatunya digantung, ditaruh di atas pintu, begitu saudaranya buka pintu jatuh sepatu. Anak pondok dulu sering seperti itu. Ember apa, masih ada kayak gitu. Sekarang ada CCTV, biasa kita cek itu siapa. Dan tidak melakukan pekerjaan, kegiatan apapun yang menjadikan seseorang makan. Wala dan tidak yu'anidu. Apa yu'anidu? Hah? Menjahili atau menakali, ya mengerjai, menjahil. Jahil, bukan jahil, jahil. Akhahu saudaranya al-kabira yang besar, kakaknya. Tidak menjahili kakak. Tapi terkadang di keluarga itu ada yang akrab dengan kakaknya, ada yang tidak akrab. Ada yang orang tuanya kayak teman. Hai bro, gimana bro? Udah pulang kerja bro? Ada yang kayak gitu. Bapaknya telat bangun diinjak kaki bapak. Bangun tuan. Manggil bapaknya tua. Kaper kaki bapaknya. Bapaknya nggak sholat. Ada bapaknya nggak sholat di sini ya? Ada beberapa ya. Ada bapaknya nggak sholat. Saya sempat di SMS sama beberapa ini, bapaknya dia kerja di pulau. Kita doakan. Jadi kalau kalian punya orang tua yang tidak sholat, sholatlah di depannya. Jangan kau sembunyi cepat sholat. Kalau waktu sholat azan kamu sendiri di depan rumah, dalam rumah. Ya. Orang tua, adik, kakak, ibu, keluarga dia nggak sholat. Yang sholat satu anaknya mondok pesantren, sholat sendiri. Anaknya sholat ke masjid, ke musola. Ditinggal orang tua. Dalam satu kitab itu dijelaskan kalau kepergianmu ke musola menjadikan itu tidak mampu berdakwah terhadap keluarga, lebih afdol sholat di rumah dengan tujuan untuk menegakkan syiar. Nah, jadi nggak apa-apa kalau sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Azan sendiri. Ketika ini ada orang tuanya kerjaannya mabuk, judi, narkoba, auzubillah. Tapi di sini nggak ada, alhamdulillah ya. Jadi kalau kau punya teman, dia nggak sholat, dia nggak melakukan perintah agama, ketika dia tidur, kau azanin telinganya. Kecil-kecil lah suaranya, masa teriak, ngamuk dia nanti. Nah, azanin telinga yang kanan, seperti mengazankan bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ditiup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiupnya pelan-pelan. Dia bangun, diterkam kamu. Kemudian telinga kirinya diikomahkan. Kan bapakmu nggak sholat. Ustaz, bapak saya nggak sholat. Ya azanin saja. Kau usah pakai suara azan, sekedar bunyi jarak jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang kayak azan Indosiar itu. Kelamaan kamu ketahuan nanti dikira ngeracun bapaknya. Kenapa nak? Kata Ustaz disuruh azanin tadi. Besoknya nyari saya bapak itu. Suruh berantem sama Bayu. Ya, kalau kau punya adik juga yang enggak taat, yang malas, itu diazani. Telinganya diazan, telinga kanan ataupun telinga kiri di iqamah. Misalkan tetanggamu ada yang nakal, ada yang enggak sholat, ada apa, bilang sama bapaknya, Pak, mau anaknya tobat enggak? Oh mau. Gimana caranya? Kasih saya ngurukiah dia. Oh iya nanti malam. Tapi jangan lupa bayarannya Pak. Belum berhasil minta duit. Tapi insya Allah ini mujarab ya. Ini insya Allah makbul mujarab. Jadi orang yang nakal itu biasanya nggak diazanin sama orang tuanya.
Ketika lahir langsung nonton ke Cimol. Siapa ini? Siapa? Bisa main gitar? Yang bisa main gitar silakan datang ke rumah, nanti saya siapkan gitar listrik. Masih ada gitar saya di Grugan? Masih ada ya? Senarnya belum benar, nanti ditipin beli ikan senar. Rubah musik-musik ini menjadi musik Islami ya. Enggak apa-apa, tapi sebagian ulama mengharamkan. Kita ngikut mazhabnya Roma Irama saja. Al-ghina kal kalam, seperti perkataan. Kalau baik cara menggunakannya bagus. Jadi diazani ya. Kasih tahu bapaknya, Pak, nanti malam saya datang ke rumahnya Bapak, kasih tahu di mana ada tempat tidur anaknya. Ternyata anaknya perempuan. Nggak boleh. Kalau begitu bapaknya yang azan. Bapaknya nggak bisa azan. Jadi kau tugasnya ngazanin bapaknya dulu. Azanin bapaknya, suruh bapaknya belajar azan. Jadi wajar kalau orang anaknya nggak benar, berarti bapaknya itu nggak pernah azan. Coba bapaknya pintar azan. Atau ibunya, bapaknya udah meninggal, berarti ibu. Atau pamannya, suruh dia azankan telinga anaknya. Kemudian iqomahkan di telinga kiri. Itu setiap malam sampai dia sadar. Ini kalau nggak bisa bunuh aja itu. Azanin langsung di kuburan. Setan-setannya yang diburu. Jadi penting sekali itu azan atau bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ditiupkan telinga kiri, telinga kanan. Jadi bukan hanya azan pas lahir saja, tapi azan itu bisa jadi obat. Bisa jadi ngusir jin. Jika kamu ada tempat-tempat yang banyak hantu, kamu mancing kemana? Dirau sama kepuk. Mana tempat mancing banyak jinnya? Kau azan di sana. Nanti jin-jinnya bangun. Kenapa sama kepuk ada? Dari mana itu? Bukan malam. Wala yukhasima. Apa yukhasima? Bertengkar. Fakhtasama. Bertengkar. Akhahu as-saghira. Saudaranya yang kecil berarti adik. Wala yu'dhiya, dan tidak yu'dhiya, menyakiti, al-khadima, pembantu. Ada yang punya pembantu di sini? Oh, punya pembantu ya, karyawan. Enggak melukai, enggak menyakiti pembantu. Kadang qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang bagus itu lebih baik daripada sedekah atau pemberian yang menyakitkan. Sekarang Bayu dia ngasih uang ke temannya. Ngasih uang sekali tapi dia bohongin terus tiap hari. Kamu nakal sama saya kemarin, sudah saya kasih uang, ngomongin itu terus, itu menyakitkan. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di Bayu nyawa dalam pengawasan polisi Bayu. Jadi jangan sampai kau punya pembantu kau sakitin perasaannya. Walaupun kalian orang tuanya itu ngasih uang ke dia, ngasih upah, tapi kalimatnya kejam, menyakitkan. Lebih baik berkata yang benar, berkata yang indah, berkata yang lembut, daripada memberikan seseorang itu sesuatu tapi melukai. Sedekah kepada orang-orang kafir, orang-orang fakir miskin terus foto, malu kan?
Ada nggak yang seperti itu? Wa idza la'iba, dan jika la'iba bermain, la'iba binizamin, bermainlah dengan aturan, nizam, disiplin. Bighairi, dengan tanpa siyahin. Apa siyah? Siyah apa? Ada yang sudah David? Teriakan. Dengan tanpa teriak menjerit kayak orang kesurupan, ngamuk. Rumahnya seperti pesawat tempur. Bighairi, dengan tanpa siyahin. Siyahin apa? Teriak, teriakan. Wala, dan tidak. Oh, ini lebih 5 menit ya. Lewat ya waktu. Akhtatim bilhamdulillah. Sallu ala nabi. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u kafaratul majlis. Akhtatim bilhamdulillah.